Pak Luman mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di sini mata pelajaran PJOK bersama Pak Lukman ya. Kan baru pertama Zoom. Biasanya kan ngirim-ngirim video. Hari ini Pak Lukman mengadakan Zoom karena apa? Karena materinya renang. Ini renang kan agak perlu pembahasan yang lebih ya renang. Cabang olahraga renang. Sebelumnya anak-anak kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu biar apa yang kita pelajari nanti bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi warzuqni fahman amin. Anak, kita mulai saja. Sebelumnya kan tahun lalu atau kelas-kelas sebelumnya kan anak-anak sudah pernah ya renang bersama Pak Zainal, Pak Lukman di Dumilah atau di Sun City. Itu renang bisa menjadi cabang olahraga yang buat rekreasi sama prestasi. Tapi kalau untuk di dunia pendidikan bisa sangat dunia pendidikan itu lebih ke rekreasi ya, ke rekreasi. Bila ke prestasi bisa anak-anak nambah jamnya di luar ya. Kita mulai saja cabang olahraga renang. Cabang olahraga renang ini bisa disebut juga akuatik ya, akuatik air ya, mengandung air ya. Nah ini karena paling sudah tahu ya ini ya, macam-macam gaya itu ada empat. Yang pertama gaya bebas, yang kedua gaya dada atau katak, yang ketiga gaya kupu-kupu, yang keempat gaya punggung. Gaya bebas, ini gaya bebasnya anak-anak sering lakukan, tanpa sadar anak-anak sering melakukan ya, gaya bebas. Berenang posisi dada menghadap ke air, ya. Posisi dada menghadap ke air. Misalnya apa? Ya, ini misalnya ibarat orang berenang ya. Ini posisi dada ini di bawah, menghadap ke bawah atau ke permukaan air. Nah, itu gaya bebas. Anak-anak tanpa sadar pasti melakukan renang gaya bebas. Pasti. Yang kedua, gaya dada atau katak. Sama dengan gaya bebas, dadanya menghadap ke air atau ke bawah. Bedanya pada gerakan kaki sama lengan ya. Ini itu seperti apa? Istilah katak itu. Nah, itu kaki sama tangannya hampir sama seperti renangnya katak. Ya, makanya gaya dada bisa disebut juga gaya katak. Misalnya anak-anak nulis di ulangan, tak apa-apa, atau gaya dada nggak apa-apa. Ya. Yang ketiga, anak bisa ditulis ya nggak apa-apa, bisa ditulis. Yang ketiga, gaya kupu-kupu. Kenapa Pak kok disebut gaya kupu-kupu? Ya karena gerakan lengannya identik dengan gerakan kupu-kupu. Tangannya kayak seperti gini, Kak, kayak menghempaskan sayap dia. Nanti gambarnya seperti apa nanti Pak Lukman kasih tahu ya. Kalau PJOK kalau nggak kasih gambar sama nggak digerakkan nggak susah soalnya ya kalau cuma diangan-angan saja. Jadi gini nanti tangannya sama-sama seperti menghempaskan sayap. Makanya disebut juga gaya kupu-kupu. Nomor 4. Ini gaya punggung. Gaya punggung. Ini gerakan kaki sama tangan sama dengan gaya bebas. Tapi yang bedanya apa? Posisinya ya, posisi badan. Gaya bebas tadi kan dadanya yang di bawah.
Kalau gaya punggung, punggungnya yang di bawah, jadi hadap atas, enggak, hadap atas, hadap atas. Jadi gini, dibalik. Tadi kan bebas gini ke depan, dibalik ke belakang, ya. Itu gaya punggung, jadinya punggungnya yang di bawah. Itu gaya punggung. Sekali lagi, macam-macam gaya renang ada 4. Yang pertama, gaya bebas. Nanti kalau di soal ulangan, tulis saja nggak apa. Dada menghadap ke air, gitu aja nggak apa. Terus gaya dada, kata-kata, kakinya sama dengan kata, gitu aja nggak apa. Terus gaya kupu-kupu, nanti dijawab aja, tangannya seperti kupu-kupu, nggak apa-apa, itu sudah betul. Gaya punggung, nah ini punggung menghadap ke air, gitu saja nggak apa-apa, anak-anak. Bebas ya, nanti penjabarannya terserah anak-anak, sekreatif anak-anak sendiri ya. Tuh, 4 gaya, nggak ada gaya lagi. Ntar Pak, pada gaya belalang, gaya batu, biasanya anak-anak biasanya kan gaya batu. Ya, kalau di dunia perenangan nggak ada, tapi cuma buat rekreasi ya, terserah apa pakai gaya apa aja. Nah, ini untuk gambarnya biar anak-anak lebih mudah memahami. Yang nomor 1 itu renang gaya bebas. Tuh, posisi dada menghadap ke permukaan air atau ke bawah. Namanya renang gaya bebas. Tuh. Kakinya naik turun biasa. Tuh. Nah, naik turun biasa. Tangannya pun sama. Bergantian, kalau gaya bebas ini bergantian, kanan kiri naik turun sama. Nggak bisa kalau sama-sama sini, ya nanti masuk ke gaya lain. Tangannya juga bergantian, kanan dulu baru kiri, kanan dulu baru kiri, ya. Itu yang nomor 1, gaya bebas, gambarnya seperti itu. Yang nomor 2, yang nomor 2 gaya apa? Gaya dada, gaya dada. Kakinya kan seperti kata itu ya, seperti kata, mendorong itu nanti. Ini gambarnya siapa, videonya seperti apa nanti anak-anak lihat di YouTube saja ya, atau di videonya Pak Lukman yang semester kan ada kan yang contohnya gerakan gaya kata ya, lihat di channelnya SDI ya. Yang nomor 2, bentuk kaki gaya dada atau gaya kata identik dengan renang kata. Yang nomor 3, gaya kupu-kupu. Nah, itu gaya kupu-kupu ini yang agak susah. Biasanya jarang ya orang yang bisa gaya kupu-kupu. Pak Luman sendiri juga belum bisa gaya kupu-kupu. Ini susah ini. Nah, ini kedua tangan sama. Nah, seperti bahasanya sayap kupu-kupu. Sama-sama, bukan kanan kiri dulu, bukan. Ini sama-sama. Jadi kalau misalnya keluar di soal ulangan, tangannya seperti kupu-kupu, geraknya bersama-sama. Ya agak susah ini gerak kupu-kupu. Biasanya anak-anak kalau misalnya les di luar, yang minimal ya gaya bebas sama gaya kata, itu yang minimal itu sudah bagus. Kan renang juga manfaatnya banyak ya, buat kesehatan juga lainnya, banyak manfaat renang. Nomor 4, yang nomor 4 gambar dari gaya punggung ya, gaya punggung. Ini gaya punggung, ini punggungnya yang menghadap ke bawah. Dilihat ya, antara gambar 1 dan 4 bedanya dilihat. Yang 1 menghadap ke bawah, gaya bebas. Yang keempat, yang punggungnya yang menghadap ke bawah, ini gaya punggung.
Gerakannya hampir sama, kakinya sama tangannya hampir sama, cuma dibalik saja. Bergantian, naik turunnya bergantian. Itu identik gaya bebas dan gaya punggung. Ya. Ini yang baru masuk bisa diperhatikan, ini ada 4 gaya dalam renang. 4 gaya dalam renang. Ya, 4 gaya dalam renang. Ada gaya bebas, nomor 1. Nomor 2, gaya kupu-kupu. Nomor gaya dada atau gaya kata. Nomor 3, gaya kupu-kupu. Nomor 4, gaya punggung. Anak-anak bisa dicatat ya. Bisa dicatat. Selanjutnya, renang gaya bebas. Ini saya lihat Pak Lukman lihat di LKS, kita lebih lebih ke bahas gaya bebasnya, gaya bebas. Kita bahas dengan detail. Gaya bebas yang pertama, gerak meluncur. Semua renang pasti ada gerakan meluncur. Gerakan meluncur itu apa, Pak? Awal dalam berenang. Seperti anak-anak jika mau memulai permainan bulu tangkis kan ada namanya servis. Servis kan awalan bermain. Nah, ini dalam renang awal bermainnya yaitu meluncur, ya, meluncur. Meluncur ada dua ya. Ada 3 sebenarnya. Yang satunya meluncur untuk gaya punggung, tapi nanti dibahas lain waktu saja. Ini yang bahas 2 ini saja ya. Gerakan meluncur untuk gaya bebas ada 2. Yang pertama dari atas. Itu gambar yang pertama, yang kiri. Dari atas. Ini harus harus betul ini masuknya dulu. Kalau enggak nanti badannya anak-anak bisa panas. Soalnya kan loncat masuk ke air. Ya. Hati-hati kalian dari atas ini. Harus betul masuknya. Saat masuk ini, gambar yang 1, 2, 3, 4. Yang kelima, itu masuknya tuh harus pas ya, agar tidak panas. Itu yang dari atas. Yang kedua, gaya dari bawah. Ini yang anak-anak kalau baru belajar, Pak Lukman sarankan yang dari bawah dulu ya. Yang dari bawah dulu. Gerakan meluncurnya ya. Kalau misalnya sudah bisa, nggak apa-apa dari A. Yang dari bawah, salah satu kaki ini apa ini? Seperti mancal gitu ya. Jejak tembok ya. Jejak tembok. Kenapa, Pak? Ya biar nanti maju, biar kita bergerak di dalam air. Ya, waktu saat bergerak baru diikuti gerakan kaki dan tangan. Ini gerakan meluncur ya. Ini ada 2 ya anak, gerakan meluncur. Gerakan meluncur itu awal dalam berenang. Dari atas atau bawah ada 2 ya. Gerakan meluncur. Selanjutnya gerakan kaki ya, ini gerakan kaki ya. Gerakan kaki gaya bebas seperti tadi yang Pak Lukman bilang, bergantian. Naik turunnya bergantian antara kaki kanan dan kirinya bergantian. Enggak boleh. Kalau sama-sama bagaimana, Pak? Kalau sama-sama nanti masuk ke gaya yang lain. Kalau mau gaya bebas kakinya bersama-sama nanti bisa nggak bergerak, bahkan nanti bisa tenggelam. Karena nggak ada bantuan kakinya ya. Nih, renang gaya bebas agar renang bisa bergerak. Gantian naik turun gitu ya. Gaya bebas. Boleh dicatat anak-anak kalau misalnya keluar dalam ujian ya. Selanjutnya yaitu gerak lengan. Ini gerak lengan tujuannya hampir sama dengan kaki tujuannya ya, agar bisa bergerak dengan baik. Pak, bagaimana kalau cuma kaki saja? Kaki saja nggak apa-apa, bisa bergerak. Tapi jika biar lebih
cepat lagi berenangnya, ditambah dibantu dengan gerak lengan. Itu gerak lengan tuh tiap tarikan gini mendorong air. Mendorong air kenapa? Biar bergerak ke depannya bisa dengan baik. Ya, ini bergantian juga ya, bergantian juga. Nanti filenya Pak Lukman kirim ke grup ya, yang anak bisa dan juga videonya Pak Lukman upload ke YouTube, jadi anak-anak bisa lebih paham lagi. Kalau belum paham bisa dilihat lagi. Selanjutnya yaitu gerak pengambilan nafas. Ya ini, anak kan biasanya bingung, Pak, bagaimana cara pengambilan nafasnya dalam renang. Anak-anak kan biasanya kan bingung. Bahkan kalau sampai belum tahu kan sampai menelan air. Nah, bagaimana waktunya yang tepat? Nah, itu ya anak-anak dilihat gambarnya. Dilihat gambarnya. Sama dilihat Pak Lukman ya nanti. Itu terserah anak-anak ambil nafasnya, boleh tangan kanan yang dibuka atau tangan yang kiri. Ya. Saat tangan kanan ditarik ke belakang gini, anak posisinya miring. Agak miring, dangak ke atas. Menghadap ke atas dan dangak ke atas ya. Nah, itu hirup udara dari mulut ya. Hirup udara dari mulut. Saat tangan kanan atau kiri menarik gini, badan miring dan miring, ambil nafas dari mulut ya. Contohnya, nah disimpan dulu, baru yang kiri dihembuskan ke dalam air. Lewat apa? Boleh mulut, boleh hidung ya. Kalau Pak Lukman biasanya kalau renang lebih mudah pakai hidung. Jadi ambil dari mulut, buang dari hidung. Nah, gitu ya. Jadi anak-anak misalnya biar lebih adaptasi bagaimananya kayak Pak Lukman biasanya di Dumilah ajarkan tuh ya. Jadi masuk ke air, dihembuskan udaranya, naik keluar dari air, ambil nafas dari mulut, masuk, keluarkan dari hidung ya. Itu buat adaptasi anak-anak untuk pengambilan nafasnya pada saat ya. Ini pengambilan nafas saat renang gaya bebas bergantian. Kalau dua-duanya gini malah nanti panjang. Maksudnya masuk nggak bisa bergerak. Tapi kalau gantian, ambil, hembuskan, ambil, hembuskan. Itu renang gaya bebas. Karena saran saya Pak Lukman, kalau misalnya olahraga yang ringan dan banyak manfaatnya, salah satunya renang ini ya. Ini renang sangat banyak manfaatnya, sangat banyak. Terutama rekreasi buat kesehatan pun juga bagus. Biasanya kalau yang mau daftar polisi atau tentara kan ingin badannya lebih tinggi. Terapinya apa? Terapinya yaitu renang ya. Ini renang. Pak Lukman sangat menganjurkan. Terserah anak-anak kalau mau rekreasi atau berlalu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah bisa renang, insya Allah manfaatnya. Selanjutnya, nah ini yang paling penting jika anak-anak belum bisa berenang, ya dasar-dasar penyelamatan diri ini sangat penting ya anak-anak. Jika anak-anak belum bisa berenang, ini harus diwaspadai, maksudnya yang harus ditekankan ya. Yang pertama, cari kolam yang tidak dalam dan tidak keruh. Tidak dalam. Bagaimana Pak caranya mengetahui itu dalam atau tidak? Ya jangan dites dulu, masuk itu baru keluar. Jangan keluar kalau itu dalam, kamu masuk malah nanti susah keluarnya ya. Jadi tanya ke, atau ada tulisannya biasanya tingginya 2 meter atau 1 meter atau berapa, tanya ke pihak kolam renangnya ya. Dan yang kedua, tidak keruh, dan tidak keruh yang penting juga. Mari kalau anak-anak cari air yang keruh, tidak tahu itu
tidak tahu itu apa bisa anu atau enggak apa bisa tidak tahu itu dalam atau tidak ya. Jadi anak-anak cari kolam yang jernih dan yang ibaratnya yang tidak dalam ya, tidak dalam. Di dunia kan banyak yang atau di mana itu ya, khusus kolam renang untuk anak-anak ya. Yang kedua, ini, pengawasan pelatih atau orang tua. Anak-anak nggak boleh berenang di kolam atau di kali ini. Hati-hati ini biasanya kalau yang di kali atau di sungai ini anak-anak tanpa pengawasan orang tua, terus nyemplung nggak bisa berenang itu bahaya sekali ya. Jangan ya anak-anak. Kalau di kolam harus pengawasan pelatih atau orang tua ya. Atau orang tua, jangan renang sendiri gitu, belum bisa berenang terus renang sendiri, itu jangan ya, jangan. Awas anak-anak, hati-hati. Pengawasan pelatih dan orang tua. Yang ketiga, ini tidak berlarian. Kenapa Pak kok nggak boleh berlarian di kolam renang? Salah satu alasannya yaitu licin ya, licin. Nanti anak-anak kalau misalnya waktu bermain tanpa sadar berlari, nah nggak tahu kan apa lantainya atau ubingnya itu ada airnya, terus apa triplek gitu, apa keramik itu licin ya, licin kalau nanti jatuh ya bisa jatuh itu nanti ya. Nanti tidak boleh berlarian di sekitar kolam. Yang keempat, ini juga penting sekali. Sebelum olahraga, anak-anak sangat dianjurkan pemanasan dahulu. Sangat dianjurkan ya. Apapun tidak berenang, tapi semua olahraga pemanasan dahulu. Manfaatnya apa? Tujuannya apa, Pak? Tujuannya yaitu agar apa? Tidak mudah cedera saat olahraga. Cederanya apa Pak? Ya cedera otot atau cedera apa? Cedera tulang ya. Tapi lebih ke cedera otot ini ya. Dan anak apapun olahraganya sebelum berolahraga harus pemanasan dahulu. Bahasa Inggrisnya warming up ya, warming up. Atau stretching itu juga bisa. Selanjutnya yaitu memakai alat bantu. Biasanya anak-anak kemarin di Dumilah karena menyewa pelampung ban gitu. Nah itu salah satu alat bantu jika belum bisa berenang ya. Pelampung itu yang ini, yang gambar kiri itu ya, yang seperti papan itu ya. Itu alat bantu itu biasanya untuk melatih gerakan kaki itu biasanya. Jadi kedua tangan memegang itu, buat pegangan, bisa dipegang pelatih atau temannya, terus kakinya bergerak. Itu alat bantu. Terus ban ini juga lebih ke kepalaman, lebih ke kalau alat bantu pertolongan atau biasanya ke rekreasi kan biasanya anak-anak senang-senang terus nyewa ban. Nah, itu buat rekreasi dan penyelamatan. Kalau Pak Lukman pikir ya buat alat bantu. Selanjutnya baju renang ya, ini baju renang ini sebenarnya ada baju khusus untuk renang ya. Tujuannya apa? Kalau tujuan baju renang ini untuk ibaratnya memudahkan gerak orang untuk berenang gitu. Kalau misalnya anak pakai baju yang biasa, baju main, baju dolan renang, nanti terasa berat. Lebih ke prestasi ya kalau baju juga semuanya juga. Soalnya apa? Nanti kalau baju renang itu lebih ketat. Soalnya agar tidak menghalangi laju air, biar renangnya biar lebih cepat. Baju renang manfaatnya itu, manfaatnya. Dan yang terakhir alat bantunya itu kacamata. Ini kacamata tujuannya biar anak atau orang kalau misalnya anak-anak berenang bisa melihat di dalam air biar matanya enggak perih. Kalau anak-anak sering pernah atau anak-anak berenang terus
melihat di dalam air kan nanti matanya merah atau pedih. Nah, itu alat bantunya apa Pak? Kacamata. Ini khusus kacamata renang ada, bukan kacamata seperti biasa itu, bukan. Kacamata khusus kacamata renang. Ini ada gambarnya. Dan anak bisa cari sendiri di gambar. Ya, ini dasar-dasar penyelamatan diri ya. Ini sangat penting, bisa dicatat terus dilingkari. Ini buat anak-anak kalau misalnya berenang rumahnya dekat sungai, jangan sendiri ya. Harus pengawasan orang tua dan lain-lain ya. Ini dasar-dasar penyelamatan diri jika anak belum bisa berenang ya. Ini tambahan ya, untuk tambahan seputar renang ya. Seputar renang, yaitu induk organisasi nasionalnya namanya PRSI ya. PRSI. Kalau di Madiun biasanya di Piranha. Piranha itu daerah Munggut. Itu yang kalau anak mau menekuni latihan renang di sana juga bisa, atau bebas di mana saja. PRSI, Persatuan Renang Seluruh Indonesia. Sekali lagi, induk organisasi nasional untuk renang yaitu PRSI, yaitu Persatuan Renang Seluruh Indonesia. Dan untuk nama lain untuk renang yaitu akuatik ya, olahraga akuatik. Karena nanti ketemu soal berikan contoh olahraga akuatik, berarti itu nama lainnya apa? Berikan contoh nama olahraga air ya. Akuatik itu air, identik air ya. Jadi bisa renang, bisa apa yang bisa apa yang berbau air itu seperti, tapi ya kebanyakan renang. Terus ada polo air, nanti polo air itu seperti anak-anak main di Dumilah sana yang pakai bola lempar-lemparan. Terus ada gawangnya, itu juga cabang olahraga lain, bukan renang. Tapi apa? Polo air. Polo air itu seperti sepak bola, tapi di air ya. Itu tidak masuk ke renang, tapi cabang olahraga lain. Tapi dasarnya harus bisa renang. Ya. Sekali lagi, induk organisasi nasional renang yaitu PRSI, Persatuan Renang Seluruh Indonesia. Nama lainnya yaitu akuatik, olahraga akuatik atau olahraga renang. Nah, ini sekali lagi macam-macam gaya dalam renang ada 4. Gaya bebas, gaya dada atau kata, gaya kupu-kupu, dan gaya punggung. Ini apa ini? Artinya nanti bisa dicatat di buku tulis ya. Terus ini gambar-gambarnya, posisinya. Nah, tangan kakinya dilihat. Terus ini gerakan meluncur ya, gerakan meluncurnya dalam renang. Ini gerakan kaki bergantian. Gerakan tangan juga bergantian. Terus ini pengambilan nafasnya ya, bergantian juga. Pengambilan nafas. Ini dasar-dasar penempatan diri tadi, ini juga sangat-sangat penting dengan anak. Terus ini yang buat seputar renang. Ini organisasi sama nama lainnya, lainnya. Ya, terima kasih anak-anak. Ini tadi materi singkat dari Pak Lukman ya. Nanti jika misalnya apa anak-anak ada yang masih kebingungan atau mencari info lain seputar renang atau seputar olahraga lain, atau ada yang bingung di LKS halaman berapa, nanti bisa ditanyakan dari Pak Lukman ya. Anak dari Pak Lukman di sini tidak membuka sesi tanya jawab, biar tidak terlalu lama ya. Nanti kalau diupload biar tidak terlalu lama. Ya. Jadi kalau ada yang ditanyakan bisa japri saja sama Pak Lukman ya. Jika anak ada yang masih bingung, kalau sudah jelas